hari ini dari pihak atau dari sisi penjual tidak hanya Pertamina, tetapi sudah ada grup PLN sebagai penjual dan yang sebagai pembeli atau pengguna jasa dari sisi pembeli itu juga cukup beragam, tidak hanya dari industri keuangan, tetapi di luar industri keuangan juga sudah cukup banyak yang mendaftarkan diri sebagai pengguna jasa di Bursa Karbon Indonesia. Terima kasih Pak Jeffy Hendrik pada sore hari berkenan untuk menerima kami dari Rumah Kebangsaan. Kami, Erika dan Aisyarif, hari ini akan memandu diskusi santai kita Pak. Jadi ini kita diskusinya santai saja. Kita ingin berkenalan lebih dalam dengan Pak Jeffy dan juga dengan IDX Karbon ini. Karena kan kita tahu Bapak sekarang yang mengepalai untuk perdagangan bursa karbon di bursa efek ini. Mungkin bisa dimulai dari mungkin kita sejak diluncurkannya IDX Karbon ini, selain 16 perusahaan yang di awal bergabung itu, apakah sudah ada berapa banyak, apakah ada penambahan atau masih di 16 perusahaan yang sejak launching? Oke, baik, sebelumnya terima kasih Mas Syarif, Mbak Erika, terima kasih sudah mampir ke Bursa Karbon Indonesia. Ya, jadi kalau kita melihat sejak diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia tanggal 26 September 2023 kemarin, memang saat itu di hari pertama tercatat 16 pengguna jasa. Dan hari ini jumlah pengguna jasa yang tercatat di Bursa Karbon Indonesia sudah mencapai 33 pengguna jasa dan masih ada sekitar 20 dalam pipeline yang sedang dan akan kami proses. Nah ini untuk perusahaan-perusahaan sendiri kan kalau kita lihat di listing yang pertama, di 16 yang pertama, itu sebenarnya masih banyak istilahnya didominasi sama teman-teman dari perbankan gitu ya, ada beberapa dari bank dan ada juga dari perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di di energi gitu ya, seperti mungkin Pertamina, geothermal. Nah kalau sekarang nih Pak, penambahan 33 ini itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan. Nah kalau kita melihat di hari pertama benar, saat itu Pertamina sebagai penjual dan ada kira-kira 15 perusahaan yang sebagian adalah emiten, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Kemudian juga ada beberapa perusahaan efek, anggota bursa, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah hari ini dari pihak atau dari sisi penjual tidak hanya Pertamina, tetapi sudah ada grup PLN sebagai penjual dan yang sebagai pembeli atau pengguna jasa dari sisi pembeli itu juga cukup beragam, tidak hanya dari industri keuangan, tetapi di luar industri keuangan juga sudah cukup banyak yang mendaftarkan diri sebagai pengguna jasa di Bursa Karbon Indonesia. Nah, kalau ini masih ada 20 lagi nih yang akan sedang ada di pipeline-nya gitu. Kalau target dari IDX sendiri Pak, sebenarnya perusahaan apa saja sih yang sebenarnya prioritas atau justru menjadi target utama nih? Oke, kalau kami melihat ekosistem yang ada saat ini, tentu yang paling dekat adalah para perusahaan tercatat. Yang saat ini jumlahnya ada 901 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang tentu kami harapkan perusahaan-perusahaan tercatat inilah yang menjadi pionir ya untuk berpartisipasi di Bursa Karbon Indonesia. Nah, dari perusahaan-perusahaan tercatat ini nanti tentu akan berkembang lagi lebih luas ke perusahaan-perusahaan yang belum tercatat ya, dan perusahaan-perusahaan lainnya dari semua skala. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi perusahaan menengah maupun kecil itu sebenarnya juga bisa berpartisipasi di Bursa Karbon kita. Oke. Tadi kan Bapak menyebutkan ini pertama ada Pertamina nih yang sebagai penjual dan cukup besar waktu itu ya. Kalau sekarang ada saingannya, ini ada PLN. Ini kalau dilihat dari besarannya lebih kurang sama ya. Kalau
Kalau Pertamina itu pada saat itu menawarkan kira-kira 700.000 ton, PLN menawarkan 900.000 ton. Jadi lebih kurang sama. Kedepannya Ya. kan nggak mungkin cuma Pertamina sama PLN. Ada strategi nggak sih Pak untuk tadi mendekati ke para perusahaan-perusahaan potensial ini? Nah, mungkin sebelum kita membahas itu, saya perlu sedikit menjelaskan dari peraturan perundang-undangan yang ada, ya baik itu dari Perpres 98 yang diturunkan menjadi Permen KLHK 21 maupun di Undang-Undang P2SK yang diturunkan menjadi POJK 14. Di situ jelas diatur untuk pasar primernya itu ada di kementerian terkait. Dalam hal ini KLHK. Nah, kami Bursa Karbon Indonesia menjalankan mandat atau fungsi kami sebagai penyelenggara bursa karbon untuk secondary marketnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang potensi supply, itu tentu akan lebih banyak prosesnya di kementerian KLHK. Nah, kami tentu akan berusaha untuk mengimbangi dengan meningkatkan lebih banyak lagi jumlah pengguna jasa sebagai potensi buyer. Nah, supaya bursa kita itu dari sisi supply maupun dari sisi demand itu jumlahnya sama-sama meningkat. Sehingga potensi optimal dari nilai ekonomi karbon kita bisa kita capai melalui bursa karbon kita. Nah, pasarnya sendiri kalau kita bicara soal pasarnya sendiri sebenarnya potensial di dalam atau di luar nih Pak? Di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau kita bicara potensi, tentu baik pasar dalam maupun pasar luar itu sama-sama ada potensinya. Nah, saat ini memang kita masih membuka hanya untuk pasar dalam negeri. Tetapi kalau kita baca lagi POJK 14, di situ sudah diatur bagaimana kita bisa membuka untuk pasar luar negeri. Sebenarnya itu juga sudah diatur di Permen KLHK nomor 21. Bahkan yang lebih advance lagi di POJK 14 itu sudah terbuka peluang Bursa Karbon Indonesia sebagai hub. Artinya apa? Artinya unit karbon dari luar negeri bisa dicatatkan di Bursa Karbon Indonesia untuk diperdagangkan di sini. Tidak hanya unit karbon yang dari Indonesia, tetapi unit karbon dari luar negeri bisa dicatatkan di Bursa Karbon Indonesia untuk diperdagangkan. Semenjak diluncurkan ini kan seberapa banyak transaksi yang sudah terjadi dan apakah ada hambatan atau kendala untuk meningkatkan perdagangan di bursa karbon ini? Ya, mungkin kita melakukan evaluasi. Ya, dari sejak diluncurkan tanggal 26 September itu sampai saat ini bagaimana hasilnya? Ya, untuk kita bisa mengukur apakah itu baik atau belum baik, tentu kita harus melihat dibandingkan terhadap apa, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan bursa karbon di negara tetangga, ya, mereka butuh waktu hampir 2 tahun sejak peraturannya dikeluarkan sampai diluncurkannya bursa karbon. Di Indonesia kita butuh waktu kira-kira 8 bulan saja. Dari Undang-Undang P2SK disahkan di awal tahun 2023, bulan September kita sudah meluncurkan bursa karbon. Dan di bursa karbon negara tetangga butuh waktu 3 bulan untuk melakukan transaksi pertama. Kita di hari pertama diluncurkannya bursa karbon, kita sudah melakukan transaksi. Dan apa yang dicapai atau volume transaksi yang kita capai dalam 10 hari bursa pertama, itu 3 kali lipat dari apa yang dicapai oleh bursa karbon negara tetangga dalam waktu 10 bulan. Ya. Nah, dari situ tentu kita punya optimisme. Ya, kalau potensi
bursa karbon kita ke depan akan jauh lebih besar. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan potensi yang ada, kita bandingkan dengan pasar-pasar lain, ya, tentu memang masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Ya, kita melihat teman-teman di sektor perbankan, misalnya, mereka masih butuh kejelasan. Apakah mereka sebagai bank di Indonesia boleh atau tidak boleh melakukan transaksi unit karbon. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang non perbankan, mungkin mereka butuh kejelasan apabila mereka melakukan transaksi unit karbon, ini bagaimana pencatatan akuntansinya. Ini juga sesuatu yang harus kita diskusikan bersama untuk memberikan kejelasan kepada para pengguna jasa kita, supaya bisa mendorong lagi lebih banyak partisipan, lebih banyak pengguna jasa, dan tentunya lebih banyak lagi kegiatan transaksi di bursa karbon kita. Jadi di satu sisi potensi kita sangat besar, di satu sisi memang ada beberapa hal yang kita perlu diskusikan untuk kita carikan solusi supaya bursa karbon kita lebih menarik lagi. Berarti sebenarnya kita termasuk yang perlu patut dibanggakan karena bisa katakanlah fast track untuk terjadinya IDX karbon ini. Namun juga kita juga harus melihat jangan sampai potensi yang kita ada ini tersia-siakan. Benar. Oke. Lalu selain tadi kan sudah disebutkan strateginya itu butuh duduk bersama, masih mendiskusikan kan berbagai pemangku kepentingan seperti perbankan untuk diskusi bersama. Nah, selain itu apakah ada strategi lain untuk menambah peminat di? Oh iya, tentu sosialisasi, diskusi terus kita lakukan, terutama kepada yang tadi saya sebutkan di awal, ekosistem yang sudah dimiliki oleh bursa, yaitu para emiten. Ya, kami dalam skala yang besar, ya, maupun dalam skala yang kecil, dalam kelompok-kelompok kecil, kami melakukan sosialisasi dan diskusi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para perusahaan tercatat untuk bagaimana ya mereka bisa menggunakan bursa karbon Indonesia untuk mendukung peta jalan mereka. Peta jalan mereka untuk pengurangan emisi maupun peta jalan mereka untuk mencapai net zero. Itu sebenarnya bisa dilakukan melalui bursa karbon Indonesia salah satunya. Nah, itu yang kami sampaikan, sosialisasi seperti itu agar lebih banyak lagi perusahaan tercatat bisa memanfaatkan keberadaan bursa karbon kita ini. Dari sosialisasi dengan dengan ekosistem yang ada di Bursa Efek Indonesia ini, apakah bagaimana feedback dari merekanya? Apakah mereka karena ini kan unit karbon beberapa masih pada mana barangnya? Nah, apakah tanggapannya positif atau masih banyak yang bingung? Tanggapannya sampai saat ini sangat positif. Ya, kita bisa lihat sendiri bagaimana pertumbuhan pengguna jasa itu dari hanya 15 itu tumbuh sampai 33 saat ini. Artinya minat itu sudah ada. Ya, hanya saja mereka butuh penjelasan lebih teknis bagaimana minat itu bisa disalurkan, bagaimana administrasinya dan lain-lain. Saya kira detail itu yang diperlukan. Sedangkan mereka sudah sadar hanya masalah waktu, hanya masalah waktu oleh peraturan ataupun oleh bukan peraturan, kesadaran atau tindakan untuk pengurangan emisi dan mencapai net zero itu harus dilakukan. Nah, sekarang ini kan masih voluntary ini, gitu. Jadi artinya
kalau voluntary kan tidak ada paksaan juga gitu. Dan sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga nih Pak, waktu kita APD kemarin ada yang beberapa yang masih menanyakan gitu, benefitnya apa sih sebenarnya buat mereka ketika mereka bergabung di bursa karbon ini? Jadi para perusahaan ini ya harusnya aware ya, kalau ini tidak hanya soal kewajiban, ini tidak hanya soal memenuhi compliance. Jadi benefit yang akan didapat tidak hanya soal compliance benefit, tapi di luar itu ada non-compliance benefit yang bisa didapat oleh perusahaan-perusahaan yang menunjukkan upaya untuk menurunkan emisi, dan itu akan dihargai, ya, dihargai oleh para investor, dihargai oleh lembaga keuangan, karyawan, pelanggan, itu akan mendapatkan apresiasi. Ya, kalau kita melihat contohnya, perusahaan global seperti Apple misalnya, yang sudah cukup lama mengumumkan tahun 2020 mereka akan net zero, dan tahun 2030 mereka tidak akan lagi melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan manapun yang tidak memperhatikan ESG. Dari sejak itu diumumkan sampai hari ini, nilai kapitalisasi pasar Apple naik terus. Artinya, ini bukan hanya soal pemenuhan kewajiban peraturan, tetapi apresiasi akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankannya secara voluntary. Bursa Efek Indonesia itu sudah punya pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai penyelenggara bursa untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dan dengan perdagangan melalui bursa, dalam hal ini bursa karbon, tentu efisiensi. Pertama, ya, sebelum ada bursa karbon, para pelaku itu harus mencari sendiri potensi penjual maupun potensi pembeli, dan mungkin harus melalui beberapa perantara, dan di situ biayanya tinggi. Melalui bursa karbon, semua sudah tersedia di situ, dan biaya transaksinya jauh lebih murah, 0,11%. Ya, dibanding kalau harus melakukannya itu di luar bursa, mungkin biayanya bisa mencapai 5-10%. Ya. Kedua, tentu transparansi. Ya, dengan melakukan kegiatan di bursa, semuanya transparan, harganya transparan, ya kan? Kemudian para pelakunya sudah mendapatkan proses KYC di bursa, ya. Jadi prosesnya sangat transparan, pembentukan harganya juga transparan, sistemnya bisa dilihat oleh semua pengguna jasa. Ya, jadi hal-hal itulah yang ditawarkan oleh bursa karbon bagi para pengguna jasa. Kalau dilihat dari potensinya, apakah perusahaan-perusahaan ini nantinya akan lebih banyak yang mendaftar atau listing ketika ini menjadi compulsory, gitu ya, karena ini menjadi sebuah kewajiban, atau mereka sudah banyak yang tertarik untuk masuk di tahap yang sekarang masih voluntary? Oke, kalau kita melihat kondisi saat ini, ya, pertumbuhannya cukup bagus, ya. Tetapi tadi saya juga sudah menyampaikan ekosistem perdagangan karbon, atau yang lebih luas lagi ekosistem nilai ekonomi karbon kita. Ini kan tidak hanya bursa karbon, ada OJK, ada kementerian juga ada beberapa kementerian, ada tentang pajak, ya. Nah, kewajiban-kewajiban atau disinsentif, misalnya dalam bentuk pajak, ya, dalam bentuk bea, dalam bentuk apapun, itu adalah menjadi kewenangan kementerian, ya. Kemudian kewajiban-kewajiban lain untuk memenuhi atau pembatasan emisi dan lain-lain, itu juga adalah kewenangannya kementerian. Nah, dengan atau tidak ada itu, ya,
Bursa Karbon Indonesia tetap harus menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Yang tadi saya sampaikan, benefitnya bisa compliance benefit, ya, untuk memenuhi kewajiban mereka, ataupun yang non-compliance benefit tadi. IDX positif ya Pak ya? Kami tentu sangat positif dan optimis. Ini kan lintas lembaga ya Iya. Pak, dari kementerian, terus kemudian ada lembaga negara lainnya. Menurut bursa karbon ini sendiri, masih ada kira-kira ruang-ruang yang seharusnya diatur gitu ya, tapi belum diatur Pak? Begini, kami melihat kalau semua kementerian dan lembaga yang disebutkan tadi itu punya semangat yang sama, ya, untuk mensukseskan bursa karbon Indonesia. Buktinya apa? Buktinya dalam persiapan yang sangat singkat itu, 8 bulan Indonesia bisa punya bursa karbon, itu tidak mungkin tercapai kalau tidak didukung oleh seluruh stakeholders, seluruh kementerian dan lembaga. Dengan dukungan semua pihak, barulah Indonesia bisa punya bursa karbon dalam waktu 8 bulan. Jadi tentunya kami tidak meragukan komitmen kita, kami tidak meragukan dukungan dari kementerian lembaga, yang kami yakin semuanya punya visi dan misi yang sama. Nah, kembali ke pasar nih Pak. Iya. Pasar dari luar ini kan kita bicara ke depannya nih, Iya. kita mau buka pasar sampai keluar. Kalau dari perkiraan Bapak nih, Iya. seberapa besar minat dari pasar di luar ini, dan siapa kira-kira? Minatnya sudah pasti sangat besar, sudah sangat banyak potensi buyer dari luar yang sudah menghubungi kami. Oke. Ya, jadi kalau ditanya minatnya besar atau tidak, potensinya besar atau tidak, tentu sangat besar. Boleh misalnya contoh? Kami perusahaan? belum bisa menyebutkan nama pada saat ini. Bahkan yang sudah menjadi pengguna jasa kami pun saat ini kami tidak boleh mengungkap identitasnya. Oke. Negara mungkin boleh disebutkan, dari negara mana? Saya kira dari beberapa negara Asia, Oke. ya, sudah menyampaikan minat, dari Eropa, dari Amerika. Saya kira dari seluruh penjuru dunia itu punya minat. Nah, ini kita melihat kondisi ke depan, baik kondisi ekonomi, kemudian juga perubahan iklim. Ke depan tantangan kita akan semakin kompleks, semakin dinamis. Ini kita juga sekarang terkait dengan konflik geopolitiknya Rusia Ukraina saja, kita juga masih kita juga ikut merasakan, ditambah sekarang beberapa negara juga terlibat konflik. Ini kira-kira bakal berpengaruh tidak Pak ke perdagangan bursa karbon? Begini, karena bursa karbon kita baru berjalan kurang dari 2 bulan, ya. Jadi dampaknya tentu belum bisa kita ukur, ya. Tetapi secara umum, ya, tentunya peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dalam maupun di luar, terutamanya tentang kondisi geopolitik, makroekonomi atau global ekonomi, tentu sedikit banyak akan berdampak kepada pasar kita secara keseluruhan. Tidak hanya kepada pasar karbon kita, tetapi juga kepada pasar modal kita dan pasar keuangan kita secara umum. Saya kira pasti akan terdampak. Masalahnya, berapa besar dampaknya dan bagaimana kita memitigasinya. Ya kan, tentunya Indonesia kita patut tetap optimis. Ya, apapun kondisi yang terjadi di luar sana, kita tetap optimis keadaan kita akan bisa bertahan, tetap bertumbuh, ya. Sampai saat ini kondisi kita relatif jauh lebih baik dari keadaan di luar sana. Jadi walaupun kita tetap waspada, ya, kita tetap
berjaga-jaga, tetapi tentunya kita harus bisa tetap optimis. Semenjak dari dikeluarkannya regulasi launching sama ini sudah berjalan 2 bulan, kira-kira stepping stone apa lagi yang akan ada di X Carbon ini? Oke, kalau dari bursa karbon tentu kami akan terus memperkuat ekosistemnya, ya, dari sistem perdagangan, kemudian dari fungsi pengawasan itu juga tentu akan kami perkuat, koordinasi dengan OJK dan KLHK itu juga akan kami tingkatkan lagi, ya. Sosialisasi terus kita lakukan baik kepada para emiten, perusahaan tercatat maupun yang di luar itu, ya. Diskusi dengan pihak-pihak lainnya, ya, misalnya dengan para akuntan, ya, dengan profesi-profesi lain yang kiranya bisa mendukung peningkatan bursa karbon kita ke depan. Itu pasti akan terus kita lakukan. Apakah kemudian dari teman-teman, misalnya teman-teman koperasi, ini kan juga mulai banyak ya Pak ya, apakah ada yang juga mencoba untuk masuk ke pasar bursa ini Pak? Tentu tidak hanya mencoba untuk masuk ke bursa karbon, tetapi kami harapkan, bahkan kami undang untuk bisa masuk. Ya, kalau kita melihat Bursa Efek Indonesia, kami sangat terbuka dengan perusahaan dari skala-skala. Ya, kami punya perusahaan-perusahaan besar yang ada di papan utama, kami punya perusahaan-perusahaan yang baru bertumbuh di papan akselerasi. Artinya apa? Artinya kehadiran Bursa Efek Indonesia, kehadiran pasar modal itu harusnya membawa manfaat kepada semuanya. Demikian juga dengan bursa karbon. Kehadiran bursa karbon harusnya membawa manfaat untuk semuanya, ya, termasuk komunitas-komunitas atau tadi disampaikan koperasi-koperasi yang memiliki lahan misalnya dalam skala yang kecil, tetapi harusnya nilai ekonomi karbon dari lahan-lahan yang skala kecil itu pun bisa dicatatkan di bursa karbon dan mereka bisa ikut menikmati manfaat dari keberadaan bursa karbon Indonesia. Kami tidak saja mendukung, tapi kami tentunya mengundang supaya komunitas dan koperasi-koperasi itu bisa juga berpartisipasi di bursa karbon. Kemarin pada saat kita diskusi, ternyata banyak teman-teman yang koperasi, UMKM, komunitas yang mereka, terutama mereka yang sudah bergerak di pemberdayaan masyarakat, itu terutama di daerah-daerah, mereka tertarik justru. Cuman tadi mereka belum menemukan mungkin informasi yang jelas gitu ya, seperti apa, bagaimana untuk masuknya gitu. Nah ini kalau dari IDX Carbon ada strategi untuk sosialisasi ke mereka juga Pak? Kami yakin ya, sekali lagi kami yakin teman-teman di KLHK juga akan punya inisiatif untuk ini, ya. Tetapi kami juga sudah berdiskusi dengan beberapa pihak yang berpotensi kita sebut saja sebagai agregator, misalnya mereka yang bisa mewakili misalnya sekelompok masyarakat di area tertentu, ya, sehingga size-nya menjadi cukup masuk dalam skala ekonomis, dan itu masuk ke bursa dan kemudian hasilnya bisa dinikmati bersama-sama. Itu salah satu diskusi yang sudah pernah kami lakukan, ya. Tapi saya yakin akan banyak inisiatif-inisiatif lain, ya, yang akan disampaikan kemudian oleh kementerian atau lembaga terkait untuk mendorong agar kelompok-kelompok masyarakat dalam skala yang kecil ini bisa ikut masuk ke bursa karbon kita.
Terima kasih Bapak. Ini Terima kasih Kak Erika. Sudah sangat banyak membantu. Ke depan nanti kita juga berharap akan semakin banyak perusahaan-perusahaan, termasuk teman-teman yang tertarik untuk masuk di bursa karbon, supaya kita juga komitmennya pemerintah dan kita sama-sama untuk menurunkan net zero emissions kita ini juga tercapai gitu, karena kita cukup ambisius ya dengan target kita ini ke depannya. Itu jadi tujuan kita bersama ya. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Bapak sebagai penutup? Ya, saya kira keberadaan bursa karbon Indonesia ini bisa dimanfaatkan, jangan sampai hilang momentumnya. Ini adalah pencapaian kita bersama sebagai bangsa. Oleh karena itu sudah selayaknya kita semua bersama-sama untuk mensukseskan bursa karbon Indonesia, karena keberadaan bursa karbon Indonesia adalah untuk mendukung upaya pemerintah mencapai NDC dan net zero di 2060. Baik, terima kasih Bapaknya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. The pace of climate change in the world is increasingly alarming. Earth is warming faster than previously thought. Many countries have experienced various disasters that were never or rarely occurred before. The focus is to rein the main cause of the problem, which is carbon emissions. Carbon dioxide emissions have increased exponentially from year to year. Governments around the world decided to act through Paris Agreement, one of the major milestones in human history, brings all nations into a common cause to undertake ambitious efforts to combat climate change. Indonesian government has been ratified the Paris Agreement and commit to emission reduction target. In 2022, Indonesian government increased the target into 31.89% with national efforts to 43.20% with international support as nationally determined contribution or NDC to the Paris Agreement. Implementing this ambition, Government of Indonesia has published some regulations. Supporting government's initiative to establish a carbon trading scheme in Indonesia, Indonesia Stock Exchange, under supervisory of Otoritas Jasa Keuangan or OJK, has been working towards developing a carbon exchange system. Introducing IDX Carbon. IDX Carbon will accommodate trading for carbon unit for both emissions allowance and Indonesia's emission credit. With a fully operational carbon trading infrastructure in place, businesses and governments will be able to trade carbon unit easily. Carbon exchange will provide market participant and government of Indonesia with numerous benefits. 1. Transparency. 2. Liquidity. 3. Efficiency. 4. Ease of access. To ensure traceability and avoid any double counting, IDX Carbon utilizes blockchain technology. Market participants has 4 options to trade the carbon unit, including auction mechanism. This feature allows government or project developers to sell their carbon unit through auction mechanism. Marketplace. This feature allows project developers to sell their carbon unit on predefined price. Regular trading. This feature provides exchange-like trading by providing continuous auction mechanism for the carbon unit. This feature will ensure trading liquidity. Negotiated. This feature facilitates pre-arranged deal to be settled in the exchange with transparent and secure way. We welcome you on board. Join us to accelerate net zero emission with more transparency, liquidity and efficiency, and ease of access through carbon trading in Indonesia.
further information.